Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara kita pada sore hari ini, yaitu acara khidmat. Khidmat ini merupakan kegiatan kajian rutin 2 mingguan bagi Muslim dan Muslimah di lingkungan Perdami DIY, dihadiri oleh profesor, dokter, residen, perawat, optometris, dan tenaga pendidik di FKKMK Ilmu Kesehatan Mata Universitas Gadjah Mada. Pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk diisi acaranya oleh pemberi pemateri kita yang terhormat Bapak Ustadz Hanan Yasir, dengan materi atau tema agar hati selalu yakin kepada Allah SWT. Baik, tanpa kita, oh baik, sebenarnya sebelumnya saya sedikit jelaskan dulu susunan acara pada sore hari ini, yaitu diawali dengan pembukaan, lalu pemberian materi oleh Ustaz Hana Yasir, lalu sesi tanya jawab, dan setelahnya ada doa dan penutup. Baik, kita langsung saja untuk menghemat waktu. Kita mulai kepada Bapak Ustadz Hanan Yasir, dipersilahkan. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal. ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم ائتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم ائتك رقابنا ورقاب أزواجنا وذريتنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk kembali hadir di sebuah majelis ilmu yang semoga majelis ilmu ini senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak meminta kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini akan mengangkat derajat kita bukan hanya di dunia, tetapi Allah akan angkat derajat kita juga di akhirat kelak. Semoga dengan ilmu ini Allah akan jadikan kita sebagai salah satu dari golongan orang-orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Baik, saudaraku sekalian, para segenap tenaga medis, tenaga kesehatan di Departemen Ilmu Kesehatan Mata, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Okay, we have Keperawatan come to the final Universitas Gadjah round, the Mada di final session. Yogyakarta, Will this yang be hari ini kita the berkumpul dalam program khidmat, yaitu kajian dan halaqah ilmiah dokter mata. Masya Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang kebanyakan dari kita itu hari ini nyantai. Berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama dengan orang yang kita cinta. Namun di tengah berkumpulnya waktu tersebut kita masih mau meluangkan sedikit waktu kita untuk sekedar kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan di atas jalan kebaikan dan saling mengingatkan di atas jalan kesabaran. Karena itulah hakikat dari agama kita. Saling mengingatkan, saling menasehati, saling mengarahkan, saling membimbing. Maka dari itu Rasulullah pernah menyebutkan ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Maka fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat, berilah arahan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing jalan kita di atas keimanan, ketaatan, ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan langkah kita di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita suatu hari kelak di atas atau dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita hari ini sebagaimana yang diminta oleh para panitia adalah agar hati selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar hati kita selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara penyakit yang menimpa hati kita, menimpa jiwa kita adalah saat kita sudah mulai tercabut dari hati kita yang namanya keyakinan. Ya, kita bisa bayangkan segala sesuatu kemudian diawali dari keyakinan. Kalau kita yakin bahwa kita bisa meraihnya, maka semoga Allah memudahkan kita untuk bisa meraihnya. Tapi kalau kita ragu, apakah kita bisa meraihnya atau tidak, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memudahkan kita untuk bisa meraihnya. Kenapa sebabnya? Karena di dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW pernah menyebutkan, innallaha inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Ketika seorang hamba itu yakin dalam hatinya, dalam jiwanya, yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan kemudahan yang Allah berikan, yakin dengan jaminan rizki yang telah Allah tetapkan, yakin dengan segala janji-janji yang telah termaktubkan, maka Allah akan berikan sesuai dengan apa yang dia yakini. Termasuk ketika kita berdoa, bayangkan, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pernah menekankan kepada kita, ud'ullaha. Saat kita berdoa, meminta kepada Allah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah sedangkan kalian itu dalam keadaan yakin bahwa doa kalian itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa melihat pentingnya seseorang itu menanamkan keyakinan dalam dirinya. Keyakinan atas segala aspek dalam kehidupannya. Keyakinan yang dia kaitkan keyakinan itu dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh yakin itu, ya, yakin itu adalah amalan hati. Dan yakin itu hanya akan diberikan
kepada orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan itu hanya akan diberikan kepada orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita merasakan bahwa kegelapan sudah mulai pekat, ya, hidup kita rasanya gelap dan gelapnya itu pekat. Kemudian saat kita merasakan hidup kita begitu sempit, saat kita merasakan kesulitan semakin menumpuk, keadaan sudah tidak lagi bersahabat dengan kondisi kita, maka di saat itulah kita membutuhkan yang namanya keyakinan. Keyakinan bahwa innallaha ma'ana, Allah itu bersama dengan diri kita. Belajarlah dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa adalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang mengajarkan kita pentingnya sebuah keyakinan. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, mereka diancam untuk dibunuh, dipenggal, dikuliti, disalib di pangkal-pangkal pohon kurma. Maka mereka melarikan diri ke arah timur, dari negeri Mesir menuju ke arah timur. Dan Nabi Musa dan kaumnya mentok waktu itu berhenti di pinggir Laut Merah. Dan Bani Israel pada saat itu mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, inna lamudrakun. Kita ini mesti ketangkep. Kita ini pasti akan dibunuh sama Firaun." Maka apa kata Musa alaihissalatu wassalam? Nabi Musa dengan ketenangannya, Nabi Musa mengatakan, "Kalla, sekali-kali tidak. Inna maya rabbi sayahdin. Sungguh bersama dengan Tuhanku ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepada diriku." Lihat bagaimana yakinnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba yang beriman. Selama kita beriman kepada Allah, selama kita jaga batas-batas Allah, semua perintah Allah kita lakukan, semua larangan Allah kita tinggalkan, maka kita sudah menjadi pribadi yang berhak untuk yakin kepada Allah. Yakin dengan pertolongannya, yakin dengan kemudahannya, yakin dengan jalan keluarnya. Itu orang-orang yang beriman. Maka keyakinan itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Sebuah pertanyaan besar ketika hidup kita sudah mulai diliputi dengan keraguan. Banyak di antara kita yang hidupnya diliputi dengan keraguan. Ternyata tingginya pendidikan kita tidak menjamin bahwa kita itu akan bisa berpikir secara logis. Banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi, dia masih mikir, besok saya mau makan apa? Besok anak saya mau makan apa? Besok kemudian kondisinya gimana? Tidak yakin. Kenapa sebabnya? Bukan karena pendidikannya kurang tinggi, bukan. Bukan karena logikanya kurang jalan, bukan. Tetapi karena ada kekurangan pada sisi takwanya. Ada kekurangan pada sisi imannya. Maka dari itu Allah cabut keyakinan itu dari dirinya. Orang-orang yang diliputi dengan kecemasan dalam hidup, ketakutan, kekhawatiran, hakikatnya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu bukan berasal dari masalah yang ada di sekitarnya. Bukan. Masalah ini hanyalah sebab. Tetapi yang menjadi sebab utama adalah apa yang ada dalam hatinya. Kita semua hidup di dunia punya masalah. Kita hidup di dunia punya problematika. Kita hidup di dunia punya ujian. Percayalah, tidak ada di antara kita yang hidup di dunia ini dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada. Setiap dari kita itu diuji oleh Allah dengan ujian kita masing-masing. Ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan pasangannya,
ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan teman sejawatnya, satu pendidikan atau satu kampus atau satu tempat kerja. Hidup ini adalah tempat ujian. Ada orang-orang bisa tegar, bisa kuat, bisa kokoh. Ada orang-orang yang hancur ketika berhadapan dengan masalah itu. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakan di antara mereka berdua? Mereka sama-sama punya masalah. Mereka sama-sama punya problematika. Mereka sama-sama diliputi ketakutan, diliputi kecemasan. Yang membedakan di antara mereka adalah apa yang ada dalam hati dan jiwa mereka. Ketakwaan, keimanan. Maka orang-orang yang hatinya, jiwanya diliputi dengan ketaatan kepada Allah, yang dia pikirkan dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari bahwa hidup di dunia adalah sebuah ujian bagi diri kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Ya, illa liya'budun, agar mereka beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka dari itu, saat kita menyadari posisi kita sebagai seorang hamba Allah, kita diciptakan untuk beribadah. Kita diciptakan untuk menyebarkan kebermanfaatan di tengah manusia, di mana Rasulullah menegaskan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik di antara kalian, manusia yang terbaik di antara kalian adalah anfa'ukum linnas, yaitu manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi ada sebagian kita yang ketika bangun tidur sampai tidur lagi mikirnya adalah bagaimana ibadah saya, bagaimana ketaatan saya, bagaimana saya hidup di dunia untuk mengumpulkan bekal terbaik saya menghadapi kematian, menghadapi kehidupan yang kekal abadi dan selama-lamanya. Maka orang-orang seperti inilah ketika ditimpa kesulitan dalam hidupnya, dia tetap tegar, dia tetap kokoh, dia tetap merasakan ketenangan dalam hati dan jiwanya. Kenapa? Karena dia mendapatkan ternyata sejauh apapun masalah kita, solusinya itu begitu dekat. Jauh lebih dekat daripada kening kita dengan tempat sujud kita. Ya, di dalam sholat kita ada solusi. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jal dengan sabarnya kalian, dengan sholatnya kalian. Itulah orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang yang kesehariannya sibuk dengan kelalaian. Hatinya dilalaikan, sibuk untuk mencari dunia, sibuk untuk mengejar harta, mengejar tahta, mendapatkan wanita, sibuk untuk meraih sesuatu yang fana, tidak kekal abadi dan selamanya. Sungguh, orang-orang inilah yang dikatakan sebagai orang-orang yang rapuh. Ketika menghadapi permasalahan hidup, maka yang dilakukan adalah akan cenderung mencari jalan pintas gitu. Coba kalau kita mau fair aja, angka terjadinya bunuh diri di negara-negara yang mayoritas Muslim, di Jazirah Arab, kemudian di daerah Afrika Utara, dengan angka bunuh diri yang terjadi misalnya di wilayah dengan sebaran luas yang sama di daerah bekas jajahan Uni Soviet misalnya. Saya yakin angka bunuh dirinya ada menunjukkan ada perbedaan yang sangat signifikan. Kenapa sebabnya? Apakah masalah di negara-negara bekas jajahan Uni Soviet lebih berat? Tidak, masalah tetap sama. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita mensikapi masalah. Bagaimana kita menghadapi masalah. Kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, kita yakin betul bahwa innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan diri kita. Ya.
Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membersamai diri kita dan tidak akan pernah meninggalkan diri kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Ya, kita diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merasa sebagai seorang hamba kita itu senantiasa diawasi karena seorang muslim itu menanamkan dalam dirinya sifat al-muraqabah. Allah menyebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaraka hina takum. Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah yang melihat juga perubahan gerak badanmu di saat engkau sedang sujud. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Maha melihat apa yang kita lakukan. Di ayat yang lain Allah menegaskan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Itu keyakinan seorang muslim. Kita tidak sendiri, wahai saudara. Sesulit apapun masalah kita, engkau tidak sendiri. Ketika semua manusia udah meninggalkan dirimu, gak lagi peduli dengan dirimu, ketika bahkan dunia sudah meninggalkan dirimu, semua hartamu habis. Semua orang meninggalkanmu. Orang yang engkau cintai juga meninggalkanmu karena terus terang kita hidup di zaman materialistis, di mana cinta, keridhaan, kesetiaan itu tolak ukurnya di antaranya ada pada harta. Maka sampai ada istilah di antara anak muda kita mengatakan tiada ninja, tiada cinta. Allahu Akbar. Seolah-olah kalau nggak punya ninja nggak ada cinta. Atau zaman sekarang yang levelnya lebih up lagi, tiada Innova, tiada cinta. Kalau nggak ada Innova minimal nggak ada cinta. Allahu Akbar. Maka sekali lagi saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup di zaman yang penuh dengan materialistis seperti ini, seolah-olah segala sesuatu diukur. Diukur dengan, outfit lo itu mereknya apa? Mobilmu, lo pakai mobil apa? Kemudian rumahmu di mana? Kemudian banyak sekali kemudian yang menjadi tolak ukur pada zaman sekarang. Sehingga ketika seseorang kehilangan harta, kehilangan dunia, maka seolah dia kehilangan semua temannya. Maka ketika engkau merasa bahwa semua orang sudah meninggalkan Anda, ketika Anda merasa bahwa dunia sudah meninggalkan Anda, tidak ada lagi yang peduli dengan Anda, percayalah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin yang akan senantiasa bersama dengan Anda. Itulah seorang muslim yang meyakini betul. Dan yakin itu, saya tekankan sekali lagi, yakin itu adalah anugerah, yakin itu adalah pemberian, yakin itu hanya milik orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya milik orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka sepekat apapun kegelapan dalam kehidupan Anda, sesulit apapun jalan terjal yang menghadang setiap langkah Anda, sesempit apapun kondisi Anda, percayalah wal aqibatu littaqwa, bahwa kesudahan itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Berkali-kali kita dengar imam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar atas setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga sama sekali. Itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah. Tugas kita adalah pertama, kita bermuhasabah. Kita ini udah pantas apa belum? Termasuk orang-orang yang diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Yuk kita evaluasi diri kita. Umar mengatakan, Umar ibnul Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yuk kita renungi diri kita. Ya Allah, ternyata sholatku masih bolong-bolong ya Allah.
Ya Allah, ternyata aku ini masih begitu cuek sama orang tuaku ya Allah. Ya Allah, ternyata aku ini masih suka bermaksiat ya Allah. Kita bermuhasabah ya sama Allah. Agar kita termasuk orang-orang yang pantas untuk ditolong sama Allah. Nah, sekali lagi, keyakinan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena di antara pemberian yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang paling penting dalam hidupnya adalah yakin, percaya. Ketika kita yakin, kita akan mantap dalam melangkah. Itu pasti. Ketika yakin, seberapa besar badai yang menghadang, itu luar biasa. Seberapa besar badai yang menghadang, mesti bisa. Subhanallah. Pernah suatu hari kemudian saya dengan adik saya kemudian melakukan agenda off-road ya di sebuah tempat di selatan Jogja. Kemudian mobil kami berdua masuk ke pinggir sungai waktu itu. Dan setelah kami masuk di pinggir sungai, kami mau pulang waktu itu. Ketika mau pulang, itu jalanan cuma lumayan nanjak. Kemiringannya kira-kira lumayan miring sekali. Miring, medannya gravel waktu itu, medannya batu. Miringnya luar biasa dan habis hujan. Licin. Kemudian yang akan naik duluan waktu itu adalah mobilnya adik saya waktu itu. Kok Darullah ketika naik gak bisa. Selip terus bannya. Terus kemudian udah mundur aja. Kasih jalan buat saya. Saya coba naik. Setelah sudah naik, saya coba bantu. Nah oke. Bismillah tawakal Allah. Yang harus kita tanamkan adalah yakin dulu. Ini pelajaran penting. Jadi tidak seberapa penting apa yang kita kendarai waktu itu. Enggak penting. Yang lebih penting adalah bagaimana main di gun ini. Siapa orang di belakang setir ini? Siapa yang mengendalikan alat ini? Kita bisa bayangkan orang mengendarai F-16, F-35, pesawat tempur. Lalu dia tidak yakin, maka bisa dipastikan misi akan gagal. Maka waktu itu kemudian saya bilang ke adik saya, udah kasih jalan, mundur dulu dikit. Kemudian setelah itu biar ini jalan tak pakai dulu, saya lewat minggir aja. Saya coba naik ke atas. Bismillah, yakin, percaya, tawakal Allah. Saya naik. Alhamdulillah lancar. Kemudian giliran udah kamu turun dulu dari mobil, udah tak pegang nih mobil. Bismillah, tawakal Allah, naik. Alhamdulillah. Bisa naik, intinya selamat. Intinya adalah yakin. Keyakinan inilah yang menjadikan bangsa kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa meraih kemerdekaan. Coba, logika mana yang bisa menjelaskan? Kita sudah dijajah 350 tahun lamanya. Bayangkan, 350 tahun kita dijajah oleh penjajah Belanda. Kalau satu generasi, anggap aja asumsinya 70 tahun satu generasi, maka 350 tahun dibagi 70, kita dijajah selama 5 generasi. Bayangkan, ini bukan waktu yang pendek. Maka bisa dipastikan bahwa secara psikologis kita itu butuh berjuang untuk melawan ketidakyakinan kita pada saat itu. Para pejuang kita yang hebat kayak Bung Tomo di Surabaya, kayak Patimura di bagian timur Indonesia, kayak Imam Bonjol di Padang, kayak Pangeran Diponegoro di Yogyakarta, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo. Bayangkan, mereka berjuang untuk menanamkan keyakinan dalam hati mereka, yakin bahwa kita bisa merdeka, yakin bahwa kita akan bisa mengusir para penjajah Belanda.
Logika mana yang bisa menjelaskan bahwa sebuah bangsa yang dijajah dalam waktu yang sangat lama secara psikologis itu mereka ibaratnya harusnya udah pasrah. Udahlah, udah berat ini. Udah lama, udah dari nenek moyang kita, dari buyut kita, udah 5 generasi kita memang kondisinya dijajah koyok gini. Susah nih udah. Tetapi kemudian karena kakek-kakek kita dulu, karena para pejuang kita yakin diberikan anugerah keyakinan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka bermodalkan bambu runcing. Bayangkan bambu runcing, bambu yang biasa tumbuh di kebun-kebun di pinggir sungai, lalu dipotong, ujung paling depan diruncingin, lalu dipakai buat nunyuk ini para londo-londo itu. Subhanallah. Bambu runcing bisa mengalahkan tank-tanknya Belanda, bisa mengalahkan meriamnya Belanda, bisa mengalahkan pesawat tempurnya Belanda. Allahu Akbar. Apa yang menjadikan mereka bisa mengalahkan itu semua? Karena Allah berikan ke dalam hati mereka keyakinan. Subhanallah. Maka di antara pemberian yang paling penting kepada seorang hamba adalah yakin sebenarnya. Maka dari itu Rasulullah pernah menyebutkan sebuah hadis. Hadis ini menarik. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan 2 anugerah besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Yang pertama yakin, yang kedua al-afiyah. Yakin, percaya, yang kedua adalah afiyah. Afiyah itu sehat plus orang yang sehat dan lebih. Rasulullah pernah mengatakan salullaha al-yakin wal mu'afa. Mintalah kepada Allah 2 perkara ini. Yang pertama yakin, yang kedua al-mu'afa. Al-mu'afa artinya adalah seseorang itu diberikan afiat. Banyak orang itu sehat tetapi enggak afiah. Gambarannya begitu. Orang sehat itu gimana sih menurut kita? Nih ototnya Masya Allah. Setiap hari nge-gym. Atau hampir 2 hari sekali nge-gym, angkat beban sampai 50-60 kilo. Bahkan kemudian ada salah satu jamaah yang tiap hari sekarang angkat bebannya udah 200 kilo. Masya Allah. Nah itu adalah sehat. Tetapi afiah itu di atasnya sehat. Betapa banyak di antara kita tiap hari bisa jogging sampai 5 kilo. Ya 5 kilo bayangkan. Meluangkan waktu tiap pagi habis sholat subuh, apalagi sekarang sholat subuhnya itu jam adzan subuh jam berapa ya jamaah? Ayo, di Jogja semua atau ada yang di Papua juga nih? Atau ada yang di Surabaya? Adzan subuh jam berapa ya jamaah? Izin Ustaz jam 4 sekarang Ustaz kurang lebih. Jam 4. Ya. Di tempat saya, mungkin tempat saya lebih timur daripada teman-teman ya. Saya di Jogja Timur di Berbah. Di Jogja Timur di Berbah itu adanya jam 3.55. Udah adzan tuh, subhanallah. Padahal kita, teman-teman masuk kerja, anak-anak kita masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Bayangkan, dari sholat subuh jam 4 menuju jam 7 ada berapa jam? 3 jam. 3 jam kita bisa pakai buat apa aja. Mau jogging, mau trekking, mau hiking, itu bisa waktu. Nah, banyak di antara kita olahraga bisa jogging sampai 5 kilo. Tapi ketika kita bisa jogging sampai 5 kilo, bisa running, apalagi sekarang lagi rame running sampai kemudian saya kaget kemarin ada jamaah hobi olahraga. Sholat Jumat kemarin, sholat Jumatnya pakai kursi. Lah, jenengan kenapa? Ini Ustaz, dengkul saya kena ini. Gara-gara saya lari, biasanya saya lari cuma 2 kilo, saya paksa lari 4 kilo, 5 kilo. Terus bermasalah di lututnya, Allahu Akbar. Dan ternyata ketika ke dokter, kasus yang sama juga banyak lutut yang pada nggak kuat tuh. Karena lagi ngetren lagi fenomena orang pada lari. Nah, orang bisa lari sampai 5 kilo itu sehat. Tetapi belum tentu afiah.
Kenapa? Ketika kita bisa lari 5 kilo, kita dengar azan, padahal masjid cuma 50 meter. Ya, nggak sampai 5 kilo, cuma 50 meter. Bayangkan 50 meter berarti cuma 1%, 1% dari rute joggingnya kita 50 meter. Tapi kita nggak mampu melangkahkan kaki kita untuk berangkat ke masjid. Itu artinya kita nggak afiah. Kita cuma sehat, tidak afiah. Contoh kemudian, kita ini Masya Allah, tiap hari angkat beban, angkat barbel, angkat dumbbell, nge-gym, fitness, 50 kilo, 60 kilo enteng. Begitu dengar adzan subuh jam 3.55 ini ngangkat bulu mata ini. Ini teman-teman dokter dari nakes apa ini? Departemen Kesehatan Mata, bulu mata kita ini namanya apa ya? Saya nggak tahu namanya. Mungkin teman-teman bisa jelasin. Ini loh yang ini bukan bulu mata ya. Jadi yang misalnya mata kita buka tutup itu yang menutup mata ini namanya apa ya jamaah? Palpebra, Pak Ustaz. Apa? Palpebra, Pak Ustaz. Palpebra. Papebra. Papeda atau papebra? Palpebra. Bukan papeda ya. Papebra. Ini papebra pernah ada penelitian nggak berapa gram beratnya? Berapa gram kira-kira? Ya, sampai 1 gram. Iya, anggap aja 5 gram lah ya, gitu ya. Anggap aja cuma 5 gram. Saya baru dapat faidah, Masya Allah, Papebra. Baru dengar Papebra ya, Masya Allah. Maturun sangat, jazakumullah khair atas faidahnya. Saya bilangnya ini bulu mata, tapi bulu mata kan bulunya ya. Tapi namanya Papebra. Nah, anggap aja 5 gram itu Papebra. Kita tiap hari angkat barbel, angkat beban 50 kilo, itu kuat, berarti kita sehat. Tetapi kita jam 3.55 dengan dengar adzan subuh, ini ngangkat papebra aja nggak bisa, padahal cuma 5 gram misalnya. Allahu Akbar. Berarti kita nggak afiah. Maka dari itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita, Salullaha al-yakin wala mu'afa. Mintalah kepada Allah 2 perkara ini. Yang pertama adalah yakin, yang kedua adalah mu'afa, minta afiyah. Kenapa? Fa innahu lam yu'ta ahadun khairan minal mu'afa. Tidak ada seseorang pun yang tidak diberikan setelah yakin yang lebih baik daripada afiyah. Subhanallah. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa agama kita memerintahkan kepada kita untuk menjaga ini, keseimbangan antara jasmani sama rohani. Bicara yakin, kita bicara rohani, bisa tentang ruh, bicara tentang hati, bicara tentang jiwa. Ini yakin. Bicara afiah, kita bicara tentang salah satu aspek dari aspek kejasmanian. Maka sungguh manusia akan betul-betul beruntung kalau ini balance ya. Jasmani sama rohani. Yakin sama afiah. Orang yakin gak sehat, masalah. Orang sehat gak yakin, masalah. Maka yang terbaik adalah kumpulkan 2 ini. Yaitu antara al-yakin, kita yakin betul. Dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh, betapa banyak kemudian orang-orang yang dia itu kena sakit sembuh karena dia yakin. Dia yakin bahwa Allah menyembuhkan. Dia yakin bahwa Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang akan mengangkat penyakit itu. Maka coba kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, Fa'ida maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan diriku. Yakin. Subhanallah, saya nggak tahu ini benar apa enggak ya. Karena pernah suatu hari saya mengisi sebuah kajian offline gitu. Saya kaget
Di kajian offline itu saya ketemu dengan seorang panitia yang ternyata panitia ini teman saya satu angkatan, satu kelas dulu di UGM. Saya kaget. Subhanallah, gimana mas kabarnya, lama nggak kelihatan. Dia juga kaget lihat saya. Masya Allah, lama nggak kelihatan, menghilang. Ternyata jenengan ke Timur Tengah setelah itu. Dia nggak tahu kalau saya ke Timur Tengah, dan setelah itu kita ketemu di semua majelis. Kemudian saya tanya, sibuk apa sekarang? Oh, saya sekarang sibuk ini. Sebelum sibuk ini dia cerita, saya dulu sempat cari pengalaman jadi apa itu yang Dokter Panji atau biasanya nawarin obat ke dokter itu namanya apa ya mas? Medrep apa ya mas? Iya, medical apa? Atau apalah bener, gitu. medrep Pak Ustadz. Medrep ya? Ya, medrep, medical apa mas? Artinya representatif ya? Iya. Nah, kemudian dia cerita, oh dulu saya sempat ada pengalaman untuk jadi medrep dari sebuah merek tertentu gitu. Dia cerita, oh ternyata saya belajar banyak bahwa yang namanya orang orang sembuh itu di antara faktor yang mempengaruhi adalah sugesti. Yakin apa enggak? Kalau kita yakin ini obat bisa menyembuhkan sakit kita, menjadi perantara kesembuhan itu, maka insya Allah sembuh. Saya nggak tahu, nah, menurut teman-teman bagaimana, tapi saya mendapatkan cerita seperti itu. Dan itu juga relevan dengan pengalaman kita. Saya masih ingat betul, ketika dulu saya sakit ya, sakit panas, sakit demam gitu ya. Terus kemudian pada waktu itu ketika saya sakit, maka orang tua saya memutuskan membawa saya ke dokter. Ketika saya naik mobil di antara orang tua waktu itu ke rumah dokter atau ke tempat praktek dokter, baru sampai di depan dari halaman parkir dari dokter praktek itu, Allah Akbar, ini panasnya hilang. Saya nggak tahu itu karena faktor apa. Tapi yakin saja bahwa orang tua waktu itu merasa yakin bahwa ini dokter kalau ketika mendiagnosa, ketika ngasih resep itu cocok untuk kami sekeluarga. Sehingga ketika baru sampai saja udah merasa bahwa yakin bahwa demamnya bakal hilang. Maka kita bisa melihat ini salah satu modal yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kita yakin. Di antara keyakinan yang tidak akan pernah terbantahkan adalah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kalau kita mau yakin, kalau kita mau bergantung, maka kaitkanlah keyakinan kita hanya kepada Allah. Gantungkanlah hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan menjadi kunci dari kebahagiaan kita. Ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Kita akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman kalau kita hanya betul-betul bersandar kepada Allah. Belajarlah untuk tidak banyak bersandar kepada manusia. Belajarlah untuk tidak banyak berharap kepada makhluk. Kenapa? Karena awal dari kesakit hatian yang ada dalam diri kita, awal dari kekecewaan, awal dari ketidakbahagiaan dalam hidup kita adalah saat kita mulai menyandarkan urusan kita, menyandarkan harapan kita, menyandarkan asa kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena itulah manusia. Manusia, mereka butuh kepada Allah, mereka juga lemah, tidak bisa dijadikan bahan sandaran, tidak bisa dijadikan sebagai sarana bagi diri kita untuk menggantungkan diri kita kepadanya. Maka kita harus yakin, gantungkan diri kita hanya kepada Allah. Ya, siapapun kita, kalau kita punya harta yang banyak sekalipun juga, jangan gantungkan hidup kita dengan harta yang kita miliki. Nyantai, aku punya simpenan, aku punya misalnya tabungan, aku punya kos-kosan itu di dekat UGM ada 100 kamar misalnya. Jangan gantungan kita dengan itu semua.
itu hanya titipan. Maka ketika itu hilang, padahal kita sudah bergantung hati kita dengan itu semua, kita akan kecewa. Ya, kita akan kecewa, kita akan merasa hancur. Tapi kalau kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Akbar. Saat kita membangun keyakinan itu hanya kepada Allah, saat kita percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Disitulah kita akan berubah menjadi orang yang paling bahagia. Orang yang paling mendapatkan ketenangan dalam hati kita. Sungguh, kita akan mendapatkan ketenangan ketika kita sudah mulai melepas simpul-simpul kita bersama dengan manusia. Tetapi ketika kita masih mengaitkan kebahagiaan kita dengan apa yang dilakukan manusia kepada kita, itulah awal dari kekecewaan dan kesedihan yang akan menimpa hidup kita. Apalagi di zaman sosial media seperti sekarang ini. Seseorang itu dinilai dari seberapa banyak subscribernya, seberapa banyak followernya, seberapa banyak ketika dia posting, lalu orang yang nge-like dia berapa banyak, orang yang nge-share ulang status dia berapa banyak. Maka inilah bencana yang ada pada diri kita saat kita sudah mulai mengaitkan kebahagiaan itu dengan apa yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita. Ketika orang lain tidak melakukannya kepada diri kita, hilanglah kebahagiaan itu, datanglah kesedihan itu. Maka inilah awal dari bencana hidup kita. Maka betul, dalam tema hari ini betul-betul saya mengajak. Yang pertama, saya mengajak diri saya sendiri, karena saya juga manusia. Yang kedua, saya mengajak para sahabat saya, teman-teman sekalian dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada yang hadir di ruang Zoom pada kesempatan sore hari ini. Saya ajak teman-teman sekalian, yuk kita belajar jadi manusia yang bahagia seutuhnya, menjadi manusia yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin ini spektrumnya besar sekali, luas sekali. Kita yakin atas kebersamaan Allah bersama dengan diri kita. Itu di antara bentuk keyakinan. Kita yakin akan pertolongan yang akan Allah berikan kepada kita. Ketika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan, setiap datang kesulitan pasti ada kemudahan. Kita yakin betul dengan ayat ini bahwa badai pasti berlalu, fa inna ma'al usri yusra. Bayangkan, sesungguhnya bersama, di sini dikatakan bersama. Artinya fa inna ma'al usri yusra. Artinya ma'a artinya nih. Ma'a artinya bersama, beriringan. Jadi setiap datang penyakit pasti telah Allah siapkan obatnya. Setiap datang masalah pasti sudah Allah siapkan solusinya. Setiap datang kesulitan pasti Allah sudah berikan jalan keluarnya. Kenapa? Kenapa kita bisa mengatakan itu? Karena kita yakin dengan firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra. Karena setiap kesulitan bersama dengan kemudahan. Bersama loh ya. Kalau bersama orang jalan itu jalannya bareng kayak gini nih. Ini bersama namanya. Tidak pernah dikatakan bahwa tidak bersama. Karena di antara kita menganggap bahwa kesulitan datang dulu, baru setelah itu kemudahan, solusi, jalan keluar datang kemudian. Tidak. Yang betul adalah kesulitan dan kemudahan, masalah dan solusi itu datang secara beriringan. Kenapa? Karena kita yakin fa inna ma'al usri yusra. Nah, maka tidaklah seseorang bisa yakin, seyakin-yakinnya, bisa percaya, sepercaya-sepercayanya, melainkan ini adalah buah dari sebuah keimanan yang ada di dalam dada.
Bayangkan, seseorang ketika bersedekah, mengeluarkan hartanya, tidaklah dia bisa mengeluarkan hartanya, melainkan dia yakin sama Allah. Dia mesti yakin sama Allah. Subhanallah, saya iri dengan sebagian orang yang bisa bersedekah sampai sedekahnya ini nih, 9 digit, nolnya itu 9. Allahu Akbar. Saya juga iri dengan orang yang bisa bersedekah itu sampai 8 digit, nolnya 8, ratusan juta udah sedekahnya. Allahu Akbar, ngeri ya, saya lihat orang-orang seperti itu. Kok bisa? Saya pingin sampai derajat itu. Kenapa mereka bisa sampai pada derajat itu? Karena mereka udah ditanamkan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuatu yang engkau infakkan, Allah pasti akan gantikan, pasti Allah akan berkahi hartamu. Masya Allah. Kenapa orang bisa bersedekah sefantastis itu? Karena dia yakin sama Allah. Kenapa seseorang bisa sholat tahajud dengan konsisten, dengan istiqomah? Karena dia yakin atas apa yang Allah janjikan di dalam tahajud kita. Ya Allah, saya ngerasain betul Ustadz, kata seorang jamaah. Setelah saya mengamalkan saran dari Ustadz untuk melazimi tahajud, menjaga tahajud, saya merasakan ketenangan dalam hati saya. Saya merasakan kok sepertinya masalah itu datang tetapi mudah diselesaikan. Saya merasakan kesulitan itu tetap ada tetapi menjadi sesuatu yang terasa lebih ringan. Bayangkan. Inilah yang harus ditanamkan dalam diri seorang muslim. Keyakinan itu. Setiap ibadah kita akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Ya, setiap ibadah kita itu membawa keberkahan dalam setiap langkah kita dan setiap ibadah kita. Maka inilah rahasianya. Ya, rahasianya. Kenapa setiap kita bangun tidur, kita disunahkan membaca sebuah doa. Ayo teman-teman, ada yang masih ingat apa enggak? Doa bangun tidur, doanya gimana? Atau udah lupa, udah lama enggak tidur? Ya, doa bangun tidur ada yang ingat seperti apa? Ada yang buka mic silahkan. Doa bangun tidur, silahkan ya jamaah. Izin Ustaz. Ya, silahkan. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi hidup Anda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan Anda ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita bisa bayangkan, kita bangun tidur, pertama kali yang kita ucapkan setelah kita tertidur, diangkat ruh kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita disuruh baca apa? Alhamdulillah. Ini satu kata. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Siapa Allah? Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang sudah menghidupkan kami setelah kematian kecil kami dan hanya kepada Allah kita akan dibangkitkan. Itu loh. Kita bisa bayangkan. Apa yang menjadikan kita itu bisa semakin yakin kepada Allah? Karena seorang muslim itu punya doa-doa yang dia lantunkan setiap harinya. Doa itu yang menguatkan keyakinan. Jangan pernah sepelekan doa. Walaupun sekedar doa bangun tidur. Jangan pernah sepelekan doa. Walaupun cuma doa keluar rumah. Ya, karena di dalam doa bangun tidur kita berikrar di dalam diri kita. Kita sedang melakukan deklarasi dalam diri kita, mendeklar dalam jiwa kita. Kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, matur nuwun ya Allah, matur thank you ya Allah, terima kasih ya Allah yang Engkau telah memberikan aku kehidupan lagi setelah Engkau mematikan aku dan hanya kepada Engkau kami akan dibangkitkan. Subhanallah.
Itu keadaan kita. Maka dari itu orang yang membangun tidur baca doa itu hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jangan pernah sepelekan kalau kita mau keluar rumah. Kalau kita mau keluar rumah ada doanya. Ada yang masih ingat doanya apa? Silahkan. Atau jangan-jangan udah lama nggak keluar rumah. Di rumah aja. Ada yang masih ingat doa keluar rumah? Doa keluar rumah ya jamaah. Izin Ustaz. Ya silahkan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ahsan, Masya Allah, Barakallahu fiq. Semoga Allah memberkahi kehidupan Anda, semoga Allah memberkahi keluarga Anda, dan semoga kita bisa istiqomah semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bayangkan ketika kita keluar rumah kita baca doanya bagaimana? Bismillahi tawakkalna ala Allahi la khawla wala quwata illa billah. Bayangkan saat kita keluar rumah baca doa itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kita baca doa itu faqad kufiyat wa hudiyat wa wukiyat. Kita mendapatkan tiga jaminan ini, tiga jaminan combo dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau ketika keluar rumah membaca doa itu faqad hudiyat, diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Maka saat engkau keluar, engkau akan merasa yakin dengan langkahmu. Kenapa? Engkau mendapatkan petunjuk. Hudiyat wa kufiyat, engkau diberikan kecukupan. Kita keluar rumah mesti ada maksudnya, ada tujuannya. Maka tujuan itu dicukupkan oleh Allah. Kita dimudahkan menggapai tujuan itu. Kemudian yang ketiga, barang siapa keluar rumah baca doa itu, maka dia wawukiyat, dia dijaga sama Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ketika kita keluar rumah, ada setan yang mengikuti kita dan ingin menyesatkan dan menjerumuskan kita. Maka setan yang tahu bahwa orang ini ketika keluar rumah baca doa, dia membuli setan yang berusaha menggoda orang yang baca doa tadi dengan mengatakan kaifalaka birojulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana mungkin wahai temanku, engkau setan, engkau akan bisa menggoda dia padahal dia sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan perlindungan, sudah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. PR kita yang harus kita wujudkan dalam setiap tarikan nafas kita. PR yang harus kita wujudkan dalam setiap langkah kita, bahwa kita harus yakin kepada Allah. Ini kita baru bicara yakin dalam skala yang sangat kecil. Bagaimana kita meyakini keberadaan Allah, meyakini kebersamaan Allah, meyakini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yakin-yakin yang lain, yakin dengan pahala yang Allah janjikan, yakin dengan pahala balasan yang Allah persiapkan dan lain sebagainya. Maka itu bisa kita bahas dalam pertemuan yang berikutnya, entah kapan jikalau Allah memudahkan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga ilmu ini akan menjadi ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan materi tadi insyaallah sebagai sekedar pembukaan, salam kenal dari kami, dan sebagai bahan untuk kita membuka diskusi berikutnya. Barakallahu fiikum. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Anan Yasir atas materi yang diberikan yang pastinya akan sangat bermanfaat. Baik, kita lanjutkan sesi acara berikutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab kepada seluruh peserta acara khidmat sore hari ini. Dipersilakan bila ada yang ingin bertanya.
Kalau begitu saya coba buka dulu sesi hari ini ya. Pertanyaan hari ini coba izin bertanya ya Pak Ustadz. Ji, monggo, Iya, silahkan. Ahlan wa sahlan. ya. Baik, izin Pak Ustadz. Tadi kan sempat bahas tentang fiyah ya Pak Ustadz ya. Itu Ma- apakah masalah apa? yang masalah sehat yang afiah Mhm. itu maksudnya apakah itu yang sering kita dengar sehat walafiat sehat walafiat itu apakah sama ya Pak Ustadz? Lalu sebenarnya kalau bisa mungkin diperjelas lagi definisi walafiat tadi sebenarnya bagaimana ya Pak Ustadz? Terus apakah ada tips dan triknya agar kita semua bisa mencapai kondisi tersebut nggih Pak Ustadz? Terima kasih. Mohon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul bahwa Rasulullah SAW berulang kali kemudian menjelaskan tentang yang namanya al-afiyah ini. Rasulullah SAW pernah menyebutkan um, dalam sebuah hadis, Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli, saya lupa hadisnya. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang ketika seseorang di pagi hari dia mendapatkan 3 perkara ini, maka seolah-olah dunia dan isinya sudah berada di tangannya. Di antara yang pertama adalah aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya, kata Rasulullah. Man asbaha minkum, kata Rasulullah, barang siapa di pagi hari di antara kalian sudah punya 3 hal ini, man asbaha minkum, yang pertama aminan fi sirbi, dalam keadaan aman, tenang, tentram, tidak hidup di daerah konflik. Ya. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, dalam keadaan afiah. Perhatikan baik-baik, Rasulullah tidak sekedar mengatakan sehat, tetapi mengatakan afiah. Afiah itu di atasnya sehat. Mu'afan fi jasadihi. Yang ketiga, wa indahu kutu yaumihi, dan dia punya makanan yang bisa dimakan untuk hari itu. Maka cukup kita punya 3 hal ini dalam hidup kita, kata Rasulullah, faka'annama hizat lahu ad-dunya. Maka seolah-olah dunia dan seisinya itu udah berada di dalam genggaman tangannya. Ketika bisa kumpulkan 3. Maka kemudian di pagi hari, kata Rasulullah, seperti itu. Kemudian setiap pagi dan sore kita baca doa dan dzikir, di antaranya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kita meminta afiah. Sekali lagi, afiah adalah sehat plus plus plus, bukan sekedar sehat. Banyak orang sehat tetapi sehatnya dipakai buat maksiat, itu cuma sehat. Tapi sehat yang plus, sehatnya kita bisa membuat kita taat, sehatnya kita membuat kita bersyukur, sehatnya kita bisa membuat kita bermanfaat untuk orang lain, sehatnya kita adalah sehat yang tidak menimbulkan keburukan dalam hidup kita. Maka itu yang namanya al-afiyah. Maka itulah yang harus kita banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar sehat. Sebagai saya contohkan tadi ada orang kemudian dia biasa jogging 5 kilo, dia bisa, itu sehat namanya. Tetapi ketika ada orang kemudian bisa jogging 5 kilo tetapi dia berangkat ke masjid cuma 50 meter aja, ini kaki nggak mau gerak ke masjid, maka dia nggak afiah. Ada orang tadi saya katakan, kasih contoh, ngangkat barbel tiap hari 50 kilo. Tapi ketika ngangkat ini penutup mata, kita nggak tahu tadi namanya apa tadi, agak susah. Bukan Pak Benda ya, saya ingatnya Pak Benda. Mirip-mirip ya. Nah, maka ya, angkat ini yang nggak sampai 5 gram, ini susahnya. Maka dari itu kita banyak meminta kepada Allah semoga diberikan al-afiyah. Sampai Rasulullah menegaskan, salullaha al-yakin wal mu'afah. Mintalah 2 perkara ini kepada Allah. Yang pertama yakin, yang kedua adalah al-mu'afah.
kita diberikan al-afiyah. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Baik, kepada peserta yang lain, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya pada MC dan kepada Ustadz. Yang ingin saya tanyakan adalah kadang kita sebagai manusia itu sering mengukur apa yang menjadi kemampuan kita dan apa yang menjadi ketidakmampuan kita. Nah, sedangkan untuk menggapai sesuatu yang ingin kita dapatkan itu kan kadang juga kita sebelum melakukan usaha itu mengukur kayaknya kira-kira kita ini bisa atau ini kayaknya saya nggak bisa gitu. Nah, apakah kita sebagai hamba Allah ini berdosa nggak sih Ustadz, misalnya kayak ketika kita ingin dapat sesuatu tapi karena kita sudah mengukur kemampuan kita dahulu, menganggap kita tidak bisa dan kita akhirnya tidak mau berusaha untuk menggapai hal tersebut. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, kita diperintahkan untuk menggabungkan antara usaha atau ikhtiar dengan yang namanya tawakal. Dua hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita hanya bertawakal kepada Allah, udah ditakdirin sama Allah, gak mungkin kita bisa dapat. Gak bisa. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Anda gak bisa dapat padahal Anda belum mencoba? Bagaimana mungkin Anda mengatakan tidak mungkin padahal Anda belum melangkah? Maka tugas kita adalah maksimalkan ikhtiar, maksimalkan usaha, hasilnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Betul, kita memang mengukur kemampuan kita, kita mengukur kapasitas kita. Manusia adalah makhluk yang lemah. Maka saat kita mengukur kapasitas kita hanya kemudian tujuan kita mengukur kapasitas itu adalah supaya kita betul-betul mengetahui seberapa siap kita dan seberapa kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita mengukur. Kita bisa bayangkan ketika Nabi Musa sampai di pinggir Laut Merah dan Bani Israel sudah mengatakan, ya Musa inna lamudrakun. Wahai Musa, kita mesti ketangkep sama dia. Gak mungkin nih, karena kita sudah ngukur kita manusia, gak mungkin kita bisa menyeberangi Laut Merah ini dengan mudah. Dengan ombaknya yang besar, dengan kedalaman Laut Merah yang tidak dangkal, cukup dalam. Kita udah ukur nih semuanya. Tapi kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Subhanallah. Nabi Musa juga sudah ngukur. Dia dan Bani Israel gak mungkin melangkah ke sana, gak mungkin bisa selamat. Tapi dia ingat bahwa Allah, kita masih punya Allah. Kita ketika punya Allah, maka kita bisa berubah from zero to hero. Sesuatu yang impossible jadi possible. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin karena kita punya Allah. Kita sudah ngukur betul, kita sudah berusaha, tapi ingat loh, tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berdoa. Karena di antara yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Ya. Karena kita nggak pernah tahu takdir kita gimana, maka rubahlah takdir itu dengan doa. Kenapa sebabnya? Tidaklah seseorang bisa merubah takdir dengan doa, melainkan orang ini sudah ditakdirkan untuk berdoa sehingga dia merubah takdir itu dengan sebuah doa. Nah, itu yang harus kita lakukan. Maksimalkan ikhtiar.
Maksimalkan usaha, banyakin doa dan gantungkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Ya. Silahkan kalau ada yang mau nanya lagi. Baik, eh, terima kasih kepada peserta yang lain. Apabila ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Baik, Izin bertanya ya Ustadz. Ya, silahkan. Ahlan wa sahlan. Oke. Izin bertanya Ustadz terkait bagaimana ya cara kita agar selalu yakin dengan takdir Allah dan selalu yakin kalau takdir Allah itu adalah jalan kita sehingga kita itu bisa ikhlas dalam menjalani takdir Allah. Baik, sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan yang simple tetapi hakikatnya membutuhkan pertemuan yang cukup panjang ya. Tetapi karena pertanyaannya simple maka kita jawab dengan sesimpel-simpelnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang Maha tahu sedangkan engkau tidak tahu, engkau tidak mengerti. Termasuk bisa jadi kita terkadang merasa ini baik buat saya. Ini yang terbaik buat saya, ini yang paling bagus buat saya. Maka kembalikan kepada kaidah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau merasa ini yang terbaik, tetapi kenyataannya itu yang bukan yang terbaik buat dirimu. Asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi engkau. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu sesuatu yang baik buat kita. Jadi tugas kita adalah maksimalkan usaha, hasilnya serahkan pada Allah, ridho kita sama Allah. Itu tugas kita. Sebagaimana kemudian kita manusia nggak pernah tahu mana yang terbaik buat diri kita. Terkadang kita menganggap ini bagus, ini enak, tapi nyatanya nggak baik buat kita. Terkadang kita menganggap ini nggak enak buat kita. Coba kita lihat, orang makan obat. Obat itu nggak ada yang enak setahu saya. Tetapi itu yang baik buat dia, yang terbaik buat dia. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tanamkan dalam diri kita. Insya Allah setelah kita maksimalkan upaya, kita tanamkan bahwa takdir Allah yang terbaik, kita rasanya itu plong hati kita. Mudah menerima segala ketetapan Allah. Kita mudah ridho dengan segala apa yang telah Allah tetapkan. Maka semoga Allah melapangkan dada kita dan memberikan kehidupan yang bahagia di sisa usia kita. Wallahu ta'ala alam. baik. Terima kasih, Ustaz. Pada peserta yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita cukupkan sesi tanya jawab diskusi pada sore hari ini. Kalau begitu, kita lanjutkan ke sesi acara berikutnya, yaitu kesimpulan pembacaan doa dan penutup dan pembacaan doa oleh Ustadz Hanan Yasir. Kepada Pak Ustadz, kami persilahkan. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita tegaskan tadi bahwa di antara anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah yang namanya keyakinan. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin ini hanya milik orang yang percaya kepada Allah. Orang yang yakin kepada Allah, orang yang senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka berjuanglah selama hidup di dunia kita mencari ridho Allah. Jadikan timbangan kita adalah ketika kita akan melakukan sesuatu, ketika kita akan mengucapkan sesuatu, timbangan kita adalah yang harus kita tanamkan adalah kira-kira Allah ridho nggak sama saya? Kira-kira Allah cinta nggak dengan apa yang akan saya lakukan? Maka ini PR besar buat kita. Semoga dengan itu Allah anugerahkan keyakinan dalam diri kita dan Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan kita, kelancaran dalam setiap langkah kita, dan semoga Allah jadikan hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesuksesan, dan sukses yang hakiki adalah ketika seseorang itu diberikan keistiqomahan dalam hidupnya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan dimasukkan ke dalam surga. Maka semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Dan kita tutup dengan sebuah doa, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل اللهم ائتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم ائتك رقابنا ورقاب أزواجنا وذريتنا من النار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita tutup juga dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah dengan begitu sudah selesai seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Pada Ustadz Hanan Yasir, saya ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara kita sore hari ini, dan kepada seluruh peserta juga saya ucapkan terima kasih telah ikut meramaikan acara kita. Dengan begini, izinkan saya untuk menutup acara kita pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.